Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat-syarat wajibnya puasa, yakni puasa tersebut diwajibkan atas siapa? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa itu diwajibkan atas orang yang memiliki 6 syarat. Apa 6 syarat tersebut? Pertama adalah al-Islam. Orang yang beragama Islam wajib berpuasa. Islam lawannya adalah kafir, maka orang yang kafir tidak wajib dia berpuasa. Yang kedua, syarat yang kedua adalah baligh. Orang yang baligh, lawannya anak kecil. Orang yang baligh wajib berpuasa, adapun anak kecil dia tidak wajib berpuasa. Syarat yang ketiga adalah berakal. Berakal lawannya gila dan sejenisnya. Orang yang berakal wajib dia berpuasa, dan orang yang tidak berakal maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu al-iqamah atau mukim. Iqamah atau mukim lawannya adalah safar. Orang yang mukim wajib dia berpuasa. Adapun orang yang safar, orang yang musafir, maka dia tidak wajib puasa. Yang kelima adalah at-taharah minal haidhi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sudah suci dari haid dan nifas maka wajib dia berpuasa. Di saat dia haid atau nifas maka dia tidak wajib puasa, bahkan haram atasnya puasa. Yang keenam, yang terakhir adalah al-qudrah, yaitu mampu untuk melaksanakan puasa. Ini dia 6 syarat wajibnya puasa. Yang pertama tadi kita katakan adalah al-Islam. Islam ini adalah syarat yang pertama wajibnya puasa. Lawan Islam adalah kufur atau kafir. Maka orang yang kafir tidak diwajibkan atasnya puasa. Kalaupun dia berpuasa, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seluruh amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Dan tidaklah ditolak dari mereka nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Tidak ada sebab lain melainkan hanya karena mereka kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya. Ayat ini di surah At-Taubah ayat 54 menunjukkan bahwasanya orang yang kafir tidak diterima seluruh amalannya termasuk puasa. Jadi tidak wajib atasnya puasa. Kalaupun mereka puasa, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebuah masalah, seandainya kata orang yang kafir masuk Islam, seandainya kata dia masuk Islam, apakah seluruh puasanya atau apakah semua Ramadan yang dia tinggalkan itu harus dia ganti? Di sini Syekh Alawi Abdul Qadir As-Saqqaf dalam kitabnya Mukhtasar Fiqh Shaum, beliau mengatakan, idza aslamal kafirul asli ay ghairul murtad, kalau orang kafir yang asli dari awal dia memang kafir, kalau dia masuk Islam, fala yulzimuhu qada'u ma fatahu minas shaum al-wajib zamana kufrihi, maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengqadha, untuk mengganti puasa-puasa yang dia tinggalkan sewaktu dia kafir tersebut. Wad dalilu minal kitab, dan dalilnya dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini di surah Al-Anfal ayat 38. Allah berfirman, qul, katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, jikalau mereka berhenti dari kekufurannya, taubat dari kekufurannya, masuk Islam mereka, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni semua dosa-dosa mereka, akan diampuni.
termasuk pula dosa puasa, sehingga tidak perlu bagi mereka untuk mengqadha'nya. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal islama yahdimu ma qablahu." Sesungguhnya bahwasanya Islam ini dia menghancurkan, menggugurkan semua dosa-dosa yang terjadi sebelum seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau di sini Asy-Syaikh Alawi Abdul Qadir As-Saqqaf beliau mengatakan ada ijma' bahwasanya orang yang kafir kalau dia masuk Islam maka tidak disyariatkan bagi dia untuk mengqadha, tidak diwajibkan atas dia untuk mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan. Ya, ini dikatakan sudah merupakan kesepakatan para ulama. Nah, di antara yang mengatakan kesepakatan para ulama yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang mengatakan bahwasanya ini adalah kesepakatan seluruh para ulama. Kemudian bagaimana kalau seorang kafir ini dia taubat di bulan Ramadan? Misalkan dia taubat di tanggal 10 dari bulan Ramadan. Apakah 10 hari yang pertama yang dia tidak puasa itu dia qadha puasa tersebut? Di sini Syekh Alawi Abdul Qadir As-Saqqaf beliau menukil kesepakatan mazhab yang 4 bahwasanya orang kafir yang taubat atau masuk Islam di pertengahan Ramadan tidak wajib baginya mengqadha puasa sebelumnya. Ya, tidak wajib atasnya mengqadha puasa sebelumnya berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ya, bahwasanya seluruh dosa-dosa orang kafir begitu dia masuk Islam maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sisa-sisa hari tersebut, ya, dia misalkan masuk Islam di hari ke-10 dari bulan Ramadan, maka dari tanggal 1 sampai 10 itu tidak perlu untuk dia qadha. Ya, adapun tanggal 11-nya sampai akhir Ramadan, maka wajib atasnya untuk melaksanakan puasa tersebut. Kemudian permasalahan berikutnya, seseorang atau orang kafir ini kalau dia masuk Islam, misalkan di waktu zuhur dia masuk Islam. Dia masuk Islamnya di waktu zuhur. Apakah sejak zuhur itu sampai maghrib wajib atasnya untuk berpuasa? Di sini Syekh mengatakan idza aslamal kafiru athna'a yaumin min Ramadan. Jikalau orang kafir masuk ke dalam Islam di pertengahan hari dari Ramadan, ya di siang harinya, fa innahu yulzimuhu imsaku baqiyatil yaum. Maka dia ini wajib menahan dirinya dari segala hal, dari makan, minum sejak dia masuk Islam. Misalkan zuhur dia masuk Islam, maka dari zuhur sampai maghrib itu wajib dia menahan dirinya dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Wala yajibu alaihi qada'uh, tapi ingat dia tidak wajib untuk mengqadha'nya nanti. Ya, dia masuk misalkan tanggal 10 itu, ya, dia masuk tanggal 10 Ramadan di siang hari zuhur dia masuk, maka dari zuhur sampai maghrib dia harus menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, tapi tidak perlu dia mengqadha puasanya di tanggal 10 tersebut. Apa dalilnya bahwasanya dia harus menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa tersebut begitu dia masuk di siang hari? Apa yang menjadi dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Dalilnya keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, menyaksikan dalam arti bulan Ramadan datang dan dia masih dalam keadaan hidup, dalam keadaan Islam dan sebagainya, barang siapa menyaksikannya falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Orang ini dia masuk ke dalam Islam di tengah Ramadan, maka di tengah Ramadan tersebut, di tengah hari tersebut, sejak dia masuk ke dalam Islam, sejak itu dia wajib langsung untuk berpuasa.
dia menahan dirinya dari segala hal yang membatalkan puasa sejak dia masuk dalam Islam itu. Zuhur dia masuk, maka sejak zuhur itu sampai maghrib dia wajib menahan dirinya dari segala hal yang membatalkan puasa. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.